Kenapa? Sudah, Mister. Oke, kita mulai ya dari atas dulu. Oke. Online study tahun 2020-2021 untuk kelas 3 Spring Garden School. Di slide pertama ini kita akan bicara tentang cuaca. Betul yang dikatakan Bayu tadi, bahwasanya cuaca adalah keadaan udara di suatu wilayah atau tempat tertentu dan dalam waktu tertentu. Di sini dalam gambar ini Mister gambarkan ada sunny, ada cloud, ada stormy, kemudian ada seperti mendung dan rintik-rintik tipis. Nah, ini adalah suatu bentuk keadaan cuaca. Seperti yang kita alami di lingkungan kita sekarang ini, sekarang cuacanya sedang mendung dan hujan sedang. Nah, itu adalah kondisi cuaca. Kondisi cuaca itu bisa berubah sewaktu-waktu. Apabila nanti mendungnya pergi atau tertiup angin, maka mataharinya kembali, maka cuacanya pun ikut berubah. Ya. Perlu diketahui bahwasanya kalau di Indonesia ini kita itu terbatas cuacanya. Ada cuaca mendung, ada cuaca panas, ada cuaca hujan. Mungkin kita kenal ada sekitar 4 atau 5 jenis cuaca. Ada berawan, tapi berbeda lagi dengan negara-negara yang ada di yang subtropis. Apa? Siapa yang tadi manggil? Putus suaranya, Mister. Oh, putus. Sebentar, Mister cek jaringannya dulu ya. Jadi yang dimaksud dengan cuaca itu tadi ya keadaan udara di suatu tempat. Nah, kalau kalian di Indonesia itu karena musimnya ada 2, maka cuacanya pun terbatas. Berbeda dengan di luar negeri atau di daerah-daerah yang memiliki musim lebih dari 2. Contohnya di Jepang misalkan. Di Jepang itu nanti mengenal cuaca yang namanya salju. Ya. Turun salju. Nah, kemudian ada lagi nanti cuacanya sunset, matahari tenggelam, atau summer, musim panas ya. Cuacanya panas banget. Nah, di situ nanti ada perbedaan lebih banyak lagi daerah subtropis itu. Tapi bicara masalah di Indonesia ini karena kita mengenal 2 musim, maka kita tahunya itu hanya panas, hujan, mendung, gerimis dan seterusnya. Kalau di luar negeri variasinya lebih banyak. Nah, berikutnya di sini gambar berikutnya. Cuaca itu selalu identik dengan kondisi langit. Makanya ada namanya itu BMKG itu menyebutkan info cuaca. Dengar gak suara Mister? Dengar, Mister. Nah, di situ ada, ya lihat gambar, ada suhu, dikasih gambar ada matahari, di belakangnya mendung. Kemudian ada suhunya 32 derajat Celcius. Kemudian di sebelahnya ada gambar mendung, ada rintik-rintik hujan, suhunya turun menjadi 22 derajat Celcius. Ada lagi gambar ketiganya, hujannya deras sekali, ada petirnya, simbol petir. Kemudian di situ suhunya turun lagi menjadi 20 derajat Celcius. Ini adalah gambaran contoh-contoh dari cuaca. Nah, cuaca itu nanti kaitannya dengan matahari, angin, ya. Kemarin ada 3 faktor apa? Matahari, angin, dan Matahari. Ya, lupa lagi. Matahari, angin, dan air. Air ya. Jadi pengaruhnya 3 ini. Nanti dari 3 pengaruh ini akan muncul yang namanya awan, ya, sama suhu. Kenapa menjadi awan? Karena tadi adanya air yang menguap kemudian berkembang menjadi awan. Kenapa ada suhu dingin? Kenapa ada suhu panas? Karena adanya matahari, karena adanya mendung, karena adanya hujan menjadi suhunya dingin. Nah, faktor-faktor ini itu yang mempengaruhi cuaca. Ada matahari, ada air, ada anginnya, kemudian suhu, dan juga ada awannya. Ini akan mempengaruhi kondisi cuaca di suatu tempat.
Makanya di sini lihat digambarkan lebih besar lagi. Di sini itu gambarnya lebih kompleks lagi nih. Ada matahari. Lihat gak yang Mister tunjuk ini di video slide-nya Mister? Ya. Ada matahari tertutup mendung, kemudian ada turun hujan, ada awan gelap warnanya hitam, kemudian ada lagi awan mendung lagi, dan seterusnya sampai kalian diminta untuk pakai payung, diminta untuk pakai ngibarin bendera warna kuning. Apa maksudnya? Jadi kalian diminta untuk ketika cuaca tidak menentu itu harus melakukan menjaga diri. Menjaga diri itu bisa menggunakan payung, menggunakan jas hujan, menghindari tempat yang berbahaya. Kenapa? Ketika cuacanya ekstrim, itu bisa mengakibatkan yang namanya bencana. Seperti sekarang ini, negeri kita sekarang ini sedang mengalami banyak bencana. Belum selesai satu bencana, datang lagi bencana berikutnya. Ya, ada apa? Siapa ini yang mau tanya? Mister, bendera itu buat kasih tahu ada cuaca yang berbahaya ya? Kalau dikatakan itu karena di sini simbolnya kuning, biasanya kuning itu hati-hati, mencerminkan kita harus berhati-hati. Tapi di sini tidak hanya berhati-hati, karena angin, untuk mengetahui arah angin itu kita bisa gunakan bendera. Anginnya bertiup kemana sih? Lihat bendera. Pernah nggak kalian lihat bendera? Halo? Oh, kamu kalau lihat pengen tahu ini betul si siapa namanya? Tar dulu, Priwa tuh katanya pernah lihat Mister. Nah, kalau kamu betul, kalau biasanya kalau ada tempat bandara atau tempat turunnya pesawat itu, mau helikopter mau pesawat, itu ada benderanya. Ada semacam kayak kayak apa namanya itu, serokan tapi yang terbang. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya itu mengetahui arah mata anginnya bertiup kemana. Nah, tujuannya itu supaya nanti pesawat itu bisa aman kalau turun ke landasan. Makanya dia harus memutari. Itu tujuannya untuk melihat arah mata anginnya. Nah, bendera di sini dalam ini bisa berarti bendera tadi untuk menunjukkan arah angin, dan juga bisa bendera untuk kita berhati-hati. Karena apa? Kalau cuacanya semakin tidak membaik atau memburuk, maka bisa mengakibatkan bencana. Seperti yang kita alamin sekarang ini, kalian lihat di Kalimantan. Lihat beritanya enggak? Nonton enggak nih? Nontonnya film kartun mulu, nanti jangan-jangan berita nggak ditonton lagi ya. Banjir, Tonton Mister. sekali berita. Tonton itu TVRI atau di mana itu. Sekarang ini di Kalimantan, hampir seluruh wilayah Kalimantan itu terendam banjir. Tuh, kok bisa Mister? Kenapa Mister? Karena cuacanya ekstrim. Hujannya menurun terus menerus dengan jumlah air yang banyak, sehingga daratan kita tidak menampung air tersebut. Terjadilah yang namanya banjir atau air sungai yang meluap dan seterusnya. Sebelum banjir belum beres, datang lagi gempa bumi. Tapi gempa bumi bukan akibat cuaca ya, gempa bumi bencana alam. Belum beres gempa bumi, ada lagi gunung mau meletus. Kita ini terlalu luas, banyak bencananya. Bencana baik yang diakibatkan oleh alam atau akibat cuaca yang tidak menentu atau cuaca ekstrim. Nah, kita bicara masalah cuaca, kalian tadi lihat tuh di luar negeri ada angin yang berputar, ada awan, ada petir. Itu semua adalah bencana yang cuaca ekstrim yang terjadi akibat cuaca buruk. Kalau di Amerika itu terkenal dengan namanya topan tornado, yang tadi ada gambarnya itu, muter-muter airnya. Kalau di Indonesia tidak disebut tornado, tapi puting beliung. Ya, setiap daerah punya nama masing-masing. Kalau zaman Mister kecil itu disebut oleh-oleh daerah Mister itu. Oleh-oleh itu yaitu topan tornado itu atau puting beliung itu. Nah, itu setiap daerah punya nama masing-masing. Itu diakibatkan oleh cuaca buruk.
diakibatkan oleh cuaca buruk. Nah, makanya di sini banyak simbol. Setelah itu ada hujan petir, kemudian ada mendung tapi malam ada bulan, ya. Kemudian ada hujan deras disertai petir. Kemudian di sini ada pelangi. Tapi tidak semuanya cuaca itu buruk. Ada kalanya setelah cuaca itu hujan deras sekali misalkan, tahu-tahu matahari muncul. Setelah muncul matahari, datanglah keindahan yang disebut dengan pelangi. Pelangi itu hasil dari pembiasan cahaya matahari pada titik-titik air hujan. Priwa, tolong mic-nya Priwa dimatiin ya. Priwa, mic-nya dimatiin. Nah, jadi pelangi itu muncul karena setelah terjadi hujan, di daun-daunan di sungai itu kan banyak titik-titik air. Itu terkena panas sinar matahari, sehingga pantulan dari sinar matahari itu membentuk yang disebut sinar pelangi. Mejiku hibiniu, merah jingga ungu. Nah, merah apa? Mejiku hibiniu, merah jingga ungu nila hijau biru. Nah, itu adalah warna-warna dari pelangi. Nah, itu tercipta karena proses cuaca. Oke, setelah cuaca kalian diminta untuk memperhatikan suhu. Makanya di sini diberitahukan kalau suhunya sekian. Terus kalian diminta untuk menggunakan payung atau peralatan menjaga diri dari cuaca buruk. Yang terakhir, berhati-hati, simbol bendera warna kuning. Berikutnya, nah ini bicara setelah cuaca, ada yang lebih tinggi dari cuaca, yaitu disebut dengan musim. Siapa yang bisa menjelaskan apa makna dari musim? Silahkan, Jong, satu anak. Mister. Apa? Joanna. Siapa yang mau jawab? Pengertian musim itu apa? Yosua, silahkan Yosua. Apa itu, Jos? Musim adalah keadaan cuaca pada suatu wilayah tertentu dalam waktu yang cukup lama. 100 buat Joshua. Keadaan cuaca pada wilayah tertentu yang berlangsung dalam waktu yang lama. Contoh, sekarang ini kita itu sering mendung, hujan, mendung, hujan. Mungkin dalam 1 minggu itu ada 4 hari atau 5 hari yang mengalami cuaca seperti itu. Maka bisa disimpulkan itu adalah musim hujan. Kenapa? Karena cuacanya berlangsung cukup lama. Nah, cuaca itu adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada musim itu adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada cuaca. Setelah kita mengenal cuaca, kita mengenal musim. Waktunya lebih lama. Kurang satu tambahin Yosua ya. Jadi wilayahnya pun termasuk wilayah yang luas. Bisa 1 pulau, atau bisa 1 benua, atau bisa 1 kawasan. Nah, itu biasanya terjadinya pada wilayah yang luas. Itu disebut dengan musim. Nah, musim kalau di Indonesia yang kita kenal itu ada 2, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tapi kalau di seluruh dunia itu banyak musimnya. Kenapa kita kok mengenalnya hanya 2, Mister? Karena kita berada di daerah tropis, di tengah-tengahnya bumi. Gampangannya seperti itu. Kalau kalian ditanya, apa sih Mister tropis itu? Tropis, daerah tropik. Nah, tropis, tropikana. Itu artinya itu berada di posisi tengah-tengahnya bumi. Dimana kalau di tengah-tengahnya bumi itu kita selalu mendapatkan sinar matahari. Makanya kita hanya punya musim 2, musim hujan sama musim kemarau. Mister, tapi beda Mister, kemarin di tempatku sana di Sumatera Mister, di sana Sulawesi beda, ada banyak musimnya Mister. Loh, musim apa? Musim di Indonesia itu cuma 2. Enggak Mister, ngeyel. Misalkan ada temanmu yang ngeyel,
Enggak, di tempatku sana itu ada musim durian, ada musim rambutan, ada musim pisang, ada musim jambu. Itu namanya bukan musim, itu buah musiman ya. Jangan salah nanti dikiranya musim durian, musim jambu, musim rambutan, itu namanya musim, bukan. Itu buah yang panen pada musim-musim tertentu atau disebut musiman. Yang betul-betul disebut musim adalah di Indonesia itu ada dua, musim hujan dan musim kemarau. Paham? Halo? Halo? Dengar gak nih? Dengar. Dengar. Apa yang dimaksud dengan musim? Jadi jangan bilang nanti musim durian, Mister, ini musim rambutan, Mister. Itu namanya buah musiman, bukan musim. Kalau musim itu hanya ada musim hujan dan musim kemarau. Nah, Mister, bagaimana dengan di luar negeri, Mister? Kalau di luar negeri itu banyak. Beda sama kita. Contoh, kamu ke Jepang. Siapa yang pernah pergi ke Jepang atau ke Korea? Ya, Yunhi ini pasti pernah ke Korea nih. Bener gak Yunhi? Mana Yunhi? Selain Yuni yang udah pernah keluar Ayahku siapa? pakai ayahku, Mister, ayahku. Nah, udah pernah keluar Ayahku negeri. udah pernah ke Jepang. Ayahku udah pernah ke Jepang. Nah, Aku sama ayahku pernah ke Paris. betul. Nah, kalau kalian Ayahku dan ayah udah pernah. ya, oke, nanti lanjut cerita ayahnya. Sekarang Mister jelasin dulu. Jadi, ketika ayah kamu pergi ke Jepang, ke Korea, ataupun ke New Zealand, ataupun ke Inggris, ke Amerika, ke wilayah Eropa sana, Jerman, Prancis dan sebagainya, teman-temannya sana, itu kalau pergi ke sana itu ngalamin yang namanya musim dingin, musim salju, musim gugur, musim semi, dan musim-musim masih mungkin ada sekitar 5 atau 6 musim di sana mengalami musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi, kemudian musim salju. Nah, itu mereka mengalami hal seperti itu. Kenapa, Mister, itu terjadi di sana tidak terjadi di Indonesia? Karena di Indonesia itu posisinya, letaknya berada di tengah, sedangkan mereka itu ada di belahan, tidak di tengah. Mungkin kalau di bumi itu ya, bumi kan bentuknya bulat, dia agak ke samping gitu, ke samping utara, ke samping selatan. Makanya yang mendekati wilayah kutub utara dan kutub selatan bumi itu mengalami yang namanya iklim subtropis. Nanti ada lanjutannya setelah musim ini ada iklim. Nah, iklim itu dibagi dua, ada iklim tropis, ada subtropis. Subtropis itu yang mengalami 4 musim lebih, tapi kalau tropis hanya 2 musim. Sampai di sini paham? Paham nggak? Paham. Nah, kalau kita lihat gambarnya, kalau kita lihat gambarnya, yang pertama ada musim panas. Orang Eropa, orang Amerika, orang Asia Timur itu dia itu senang kalau di Indonesia berjemur. Kenapa? Mataharinya itu hangat. Kalau mereka berjemur di negaranya sana pada saat musim panas, kulitnya kebakar. Kok kebakar, Mister? Gimana, Mister? Karena cuacanya terlampau panas, suhunya terlampau panas, makanya orang Eropa kalau musim panas itu dia jarang ada aktivitas keluar, dia di dalam ruangan karena panasnya sangat terik, karena posisi mataharinya sangat dekat. Kemudian nanti setelah musim panas, musim dingin, mataharinya menjauh cukup jauh sampai dia tidak kena matahari, sehingga terjadi setiap hari itu namanya salju, musim dingin. Kemudian setelah musim dingin masuk musim semi. Airnya, esnya mencair, kemudian setelah mencair itu tumbuhan itu pada hidup semua. Setelah musim semi selesai, gugur. Kenapa? Mau masuk musim panas. Daun-daunnya pada rontok semua, jatuh. Nah, itu terjadi di daerah yang beriklim subtropis. Itu adanya di negara-negara Eropa, Amerika, atau Asia Timur. Untuk Indonesia kita berada di daerah tropis. Tropis itu apa? Gambarannya paling sederhana adalah di tengah-tengah permukaan bumi yang berada di tengah-tengahnya. Jadi kena matahari secara terus-menerus.
Nah, ini kalau digambarin ada spring, summer, fall, winter. Nah, ini adalah musim-musim yang dialami orang-orang yang berada di wilayah daerah subtropis. Terakhir. Nah, nih, kalau kalian lihat BMKG, Badan Meteorologi, Geofisika dan Klimatologi dan Geofisika, itu selalu gambarin itu iklim itu angin muter-muter kayak gini di pulau-pulau. Itu maksudnya apa, Mister? Itu keadaan iklim yang terjadi di Indonesia. Biasanya kaitannya digambarkan dalam bentuk aliran angin. Arah dari Pulau Jawa anginnya berputar ke Pulau Sumatera. Nanti kalau dari Pulau Sumatera kembali ke negara Asia Tenggara misalkan dan seterusnya. Nah, kalau bicara tentang iklim, terjadi 4 jenis iklim di dunia. Ada iklim padang pasir, ada iklim padang savana, ada iklim pegunungan, ada iklim dataran. Lihat. Ya. Ada iklim dingin, iklim sedang, iklim subtropis dan iklim tropis. Nah, sekarang lihat gambar yang Mister tunjuk nih. Kita itu berada di sini nih, disebut daerah Khatulistiwa. Daerah iklim tropis. Berada di tengah-tengah bumi. Kalau bayangin matahari di sini, kita itu selalu kena matahari terus. Nah, daerah yang sebelah sini sama sebelah sini itu disebut subtropis, kemudian ada iklim dingin dan iklim sedang, itu tidak terkena matahari setiap waktu, ada waktunya. Makanya ada pernah dengar gak negara yang malam harinya lebih pendek daripada siang harinya? Pernah dengar gak negara mana itu? Nggak tahu, Mister. Tahu, Mister. Ada nggak yang pernah tahu? Joanna mungkin, Joanna atau Caca mungkin tahu? Halo? Nah, kalau belum tahu berarti Mister kasih informasinya.